Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Perkenalkan, saya lebih sering dipanggil sama Zulkifli Sofyan. Dharma Iswara merupakan wedding organizer yang saya miliki sejak tahun 2018. Dan di sini di pojok kiri ada Dharma Production. Itu merupakan suatu usaha saya juga yang masih berkaitan dengan dunia organizer. Namun pada kesempatan kali ini kita lebih banyak membahas tentang dunia wedding organizer. Lanjutkan. Baik. Diskusi pada hari ini adalah strategi industri wedding organizer beradaptasi pada era pandemi COVID-19. Perlu diketahui juga COVID ini baru menyerang dan terasa sekali di dalam bisnis, di semua elemen bisnis ini sekitar mungkin pertengahan atau akhir Maret. Dan benar-benar paling kerasa itu dimulai dari awal April yang benar-benar semua kegiatan bisnis ini hampir terlockdown. Saya mengutip beberapa informasi juga dari Kumparan dan Detik.com, memang pemberitaan terkait nasib industri wedding di corona, di pandemi corona ini benar-benar luar biasa, benar-benar sangat menyakitkan sekali. Saya pun awal-awalnya sempat shock juga karena pandemi ini nggak ada penjelasannya, nggak ada teori yang mengatakan bahwa akan terjadi pandemi seperti ini di setiap tahunnya. Jadi memang semua berita tentang nasib tragis industri pameran dan event organizer di tengah pandemi corona, ratapan pelaku bisnis wedding organizer di tengah pandemi COVID-19 ini memang real benar. Ini memang terjadi dan memang mereka semuanya dan saya pun benar-benar meratapi nasib yang sangat luar biasa, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata situasi seperti ini. Nah, di sebelah kanannya di sini ada foto saya bersama para pengurus Hastana Jatim, yaitu asosiasi perusahaan penata acara pernikahan, yang mana ini nanti akan saya bahas di slide-slide terakhir. Apa sih maksud dari foto ini tadi? Ya, profil. Yang pertama kita akan membahas masalah profil dari Dharma Iswara. Buat teman-teman sekitar 293 orang yang belum nge-follow Dharma Iswara, monggo silakan di-follow dulu ya kan, biar kenal sama saya juga, biar kenal sama teman-teman Dharma Iswara juga, biar tahu juga apa saja sih yang kita lakukan ketika kita punya wedding organizer itu. Mas Zulkifli, boleh di full screen ininya ya? Mohon maaf, boleh di full screen PPT-nya? Mas Zul, interupsi dulu, boleh di full screen ya PPT-nya? Iya, monggo. Nah, sudah Bu ya, aman ya? Nah, di Dharma Iswara sendiri ini saya mengcrop di tengah-tengah feed dari Dharma Iswara. Ini foto-foto dari rekan-rekan dari batch 2 kemarin yang baru bulan Desember saya terima untuk masuk ke dalam tim saya sebagai tim wedding organizer. Total yang dimiliki Dharma Iswara sekarang timnya adalah di batch pertama ada 10 orang, di batch kedua ada 10 orang termasuk saya dan para pengurus kurang lebih sekitar 27 orang. Biasanya kalau acara wedding ini kita terbagi ke 2 sampai 3 tim dalam satu harinya. Nah, ini merupakan apa sih makna dari one stop service for your wedding journey? Kita wedding organizer di Dharma Iswara ini nggak cuma hanya mengurusi dari pernikahannya aja, tapi prosesi sebelum pernikahan hingga nanti prosesi setelah nikahan, bahkan sampai ke depan, bahkan nanti ketika sampai punya anak 3 bulanan, 7 bulanan, dan nanti sampai anniversary wedding juga. Jadi benar-benar service kita ini bisa dibilang a lifetime achievement, bisa dibilang seperti itu. Makanya banyak klien-klien saya yang mungkin melirik ke arah Dharma Iswara karena dia membantu untuk mengerin semua kegiatan penting dalam hidupnya klien ini, dari awal kenal, dari pre-wedding, dari engagement lamarannya,
terus habis itu meeting keluarganya, sampai akhirnya pernikahan. Setelah pernikahan nanti lanjut ke lahiran anaknya, sebelum itu ada maternity shoot juga, jadi waktu lahir ini difoto-foto dulu kayak gitu, sampai akhirnya lahiran, sampai nanti ada honeymoon juga, kita urusin juga honeymoonnya klien itu, sampai di terakhir ada anniversary weddingnya juga, seperti itu. Makanya ini service yang jarang dilakukan beberapa WO di Surabaya, tapi ada juga yang melakukan service seperti ini dengan WO yang udah mempunyai nama besar. Saya next lagi. Nah, story of Dharma Heswara. Sebenarnya gini teman-teman, saya bikin WO itu awalnya karena klien, karena ini bisnis kedua yang saya jalankan setelah saya punya organizer, ya kan. Jadi di organizer ini tadi saya punya beberapa klien rutin lah bahasanya kayak gitu. Nah, kebetulan klien tersebut itu sudah mengenal saya secara jauh gitu. Jadi beliau waktu itu minta tolong untuk mencoba, Mas coba dong bikinin acara pernikahan anak saya. Awalnya saya nggak tahu, tapi karena setiap harinya saya juga mengorganize sebuah acara, saya coba belajar ke teman-teman WO, akhirnya saya beranikan diri untuk mencoba peruntungan di dunia WO itu tadi. Saya pikir sih, alah gampang, paling kayak nggak lebih sulit dari sebuah acara besar lah, kayak pentas seni, event, atau disnatalisnya, atau bagaimana. Ternyata acara wedding ini luar biasa ribetnya. Kayaknya sih sederhana ya, kan kita sebagai tamu cuma datang, habis itu saliman, habis itu makan, selesai. Ternyata nggak sesimpel itu untuk mengerjakan sebuah acara wedding, butuh effort yang sangat luar biasa sekali untuk bisa menengahi konflik kedua keluarga, untuk bisa memahami adat dan budaya mereka, untuk bisa memahami tradisi mereka. Ini hal yang nggak bisa secara instan langsung kita mampu untuk mengerjakannya. Inilah tantangannya ketika saya terutama owner untuk mengajari teman-teman yang nggak punya basic WO, terus tiba-tiba saya ajak kerjasama, mereka punya niat kerja yang bagus, mereka punya etos kerja yang bagus. Itulah tantangan terbesar saya, bukan lagi dihadapkan sama klien, tapi bagaimana saya mentransfer ilmu saya ini tadi ke teman-teman kru ini tadi. Alhamdulillah di batch pertama, di batch kedua ini alhamdulillah mereka bisa memenuhi ekspektasi saya dalam mengerjakan sebuah event wedding. Nah, cerita berikutnya adalah begini teman-teman. Bisnis WO itu kan gampang Mas ya. Maksudnya kita tinggal nongkrong-nongkrong aja, kita ngopi-ngopi aja. Terus kamu punya pengalaman event di BEM, kamu punya pengalaman event di HIMA, kamu pernah punya pengalaman di EO luar, ayo kita bikin wedding planner yuk. Bisa sih, bisa kayak gitu, memang semudah itu untuk meng-create sebuah bisnis, memang semudah itu. Cuman bagaimana how to manage sama prosesnya ini tadi yang benar-benar wow, sangat luar biasa sekali gitu loh. Jadi sewaktu saya membuat WO ini tadi, saya banyak sekali melakukan kesalahan dan saya hampir melupakan adat-adat Jawa, adat Jogja, adat Solo. Itu sama sekali saya buta tentang itu. Dan akhirnya saya benar-benar belajar, saya benar-benar menekuni, saya benar-benar langsung ke Jogja, saya benar-benar langsung ke Solo untuk belajar mengenai adat Jawa itu seperti apa, pernikahan syar'i itu seperti apa, terus adat Palembang itu seperti apa. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya harapan untuk membuat sebuah wedding planner dan untuk membuat sebuah WO, tahan dulu, ya kan, belajar dulu, ciptakan visi dan target yang baik ketika kalian sebelum ciptakan sebuah wedding planner atau organizer, baru kalian bikin usahanya. Nah, kalau tadi terkait masalah usahanya, sekarang terkait masalah teman-teman, siapa sih orang-orang yang bekerja dengan Dharma Heswara? Di luar tim
internal saya pribadi adalah orang-orang yang sebelumnya juga saya nggak kenal. Saya kemarin itu di batch kedua terutama melakukan sebuah bukan promosi, tapi saya benar-benar menyebarkan semua informasi ini tadi, bahwa saya benar-benar membutuhkan tim lagi untuk di batch kedua, karena sudah waktunya menambah jumlah tim lagi ketika jumlah demand dari klien saya benar-benar banyak banget membludak. Akhirnya saya membuka tim lagi ini tadi. Nah, kemarin itu saya pikir yang daftar cuma 40, 50 orang atau 60 orang, paling maksimal 100 lah ya, dan kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya di luar Surabaya sana juga masih banyak juga WO yang keren-keren juga, senior-senior saya juga. Ternyata ketika di hari akhir tahun kemarin itu saya melihat teman-teman yang apply semuanya, ini Masya Allah, hampir 600 ke 700 teman-teman mahasiswa semuanya mendaftar. Bahkan ada yang dari Malang, ada yang dari Jember, ada yang dari Banyuwangi, Lamongan, dan lain-lain. Luar biasa atensinya teman-teman, luar biasa. Akhirnya dari sini saya benar-benar sangat serius sekali untuk menseleksi teman-teman. Ini contohnya di foto ini saya bekerja sama dengan Hotel Alimar, itu yang di seberangnya kampus C. Saya ketemu dengan mereka, benar-benar saya perlakukan mereka seolah-olah lagi tes CPNS atau BUMN lah. Mereka harus berpakaian formal, mereka ada tesnya, mereka ada FTG-nya, dan benar-benar saya datangkan juri-juri dari rekan-rekan dunia usaha wedding organizer, benar-benar planning secara matang. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam seleksinya, mereka kaget, baru kali ini ada WO yang mengadakan recruitment di hotel seharian penuh, diseleksi sampai benar-benar terseleksi dari 4 sampai 5 section. Dan saya melihat atensinya teman-teman, semangatnya teman-teman ini benar-benar luar biasa, sampai akhirnya bisa terseleksi sampai 10 orang, itu benar-benar nggak mudah. Nah, sebenarnya gini ya, kembali lagi ke topik wedding organizer. Sebelum kita bicara masalah strategi, kita kan juga berpikir gitu loh, kenapa sih kan bisa sebuah acara itu kan sebenarnya bisa kan Mas dihandle sama keluarga sendiri atau dihandle sama teman-temanku yang pernah punya pengalaman event. Saya tekankan sekali lagi, memang itu bisa teman-teman. Cuman banyak hal yang di luar teknis yang benar-benar gak bisa kalian tebak dan harus benar-benar membutuhkan ilmu secara profesional untuk menyelesaikan case tersebut. Makanya di sini saya sebutkan a good planner can help you make the most of your wedding budget. Kenapa sih? Kalau kalian minta tolong sama keluarga, pastinya nanti keluarga mungkin ada yang jor-joran, ada juga yang benar-benar sangat menghemat banget, dan mungkin akan dikembalikan lagi ke pihak klien. Terserah kamu lah, kamu maunya gimana. Nah, otomatis membuat pusing dong. Waduh, gimana ya? Mertuaku minta gini, sementara teman-teman aku bilangnya kayak gini bagus, sementara calonku maunya kayak gini, sementara orang tuaku sendiri maunya kayak gini. Nah, itu hal-hal yang nggak mudah seperti itu. Kalian menjadi penengah, kalian menjadi penghubung di dalam sebuah keluarga yang sebelumnya belum pernah serumah, sebelumnya belum pernah kenal lah. Menjadi pengkoordinasian dua keluarga ini benar-benar membutuhkan jam terbang yang saya bilang yang sangat spesial. Oleh karena itu, dengan adanya kita, teman-teman dari wedding organizer, kita akan membantu masalah budgetingnya. Kita akan mendengarkan dari pihak keluarga pria bagaimana, dari pihak keluarga wanita bagaimana, dari pengantinnya sendiri pun bagaimana, dari bude-budenya sendiri pun bagaimana, atau bahkan dari teman-temannya sendiri pun bagaimana. Itu kita sebagai WO itu sampai ke arah situ loh, sampai kita benar-benar mendengarkan cerita mereka, mendengarkan keinginan mereka. Karena ada kalanya sebuah pernikahan itu nggak hanya sekedar masalah pesta, tapi mungkin dia anak satu-satunya, anak tunggal, jadi dia kepingin benar-benar yang sangat khidmat, benar-benar sangat religius sekali mungkin. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadikan WO itu sangat dibutuhkan di era saat ini. Yang berikutnya, kenapa mesti pakai WO adalah yang kedua, planner will fight for your wedding vision and keep everything on track. Ya kan? Nah, perlu diketahui ya,
case di lapangan tuh nggak semudah itu. Contohnya aja mungkin kalian jalan-jalan ke mall ya, melihat ke suatu toko serba gitu, ada sepatu cantik warnanya merah gini. Aku ke mall ini butuhnya cari sepatu ya kan. Terus kalian melihat sebuah sepatu warnanya merah, wah bagus nih. Ternyata waktu kalian lirik lagi, kok ini cantik ya. Waduh, pakai yang mana ya? Pakai yang mana ya? Nah, akhirnya kan visi dari belanja sepatu itu tapi akhirnya kan bisa kemana-mana. Ini terjadi dalam dunia wedding. Bahkan saya mengalami hingga H-5 acara itu masih bisa berubah loh vendornya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita ini apa ya? Sebuah kebijaksanaan dari owner, sebuah ketenangan dari para kru untuk mengarahkan klien maupun keluarga, untuk meyakinkan klien maupun keluarga yang sangat mempunyai peran penting banget di momen-momen seperti ini tadi. Karena nggak jarang ketika klien ini atau bahkan orang tua sudah memilih vendor A, Mas saya suka sama bajunya vendor A, ya ini pelayanannya bagus dan lain-lain dan harganya pun relatif lah Mas ya, nggak terlalu mahal nggak terlalu murah, baik kita sudah DP-kan dan lain-lain. Ternyata 1 minggu kemudian ada promo dari vendor B yang harganya pun sama, memberikan yang sama, bahkan dapat request custom baju. Jangan pikir kalian ngiranya nggak mungkin lah, kan pernikahan pasti apa ya, pasti satu selesai udah terus pindah yang lain, enggak, pasti ada keinginan buat para orang tua maupun calon klien untuk pindah vendor. Nah, inilah pentingnya wedding organizer dan peran pentingnya di situ untuk benar-benar kembali lagi berbicara masalah menekan egonya klien dan orang tua dan semua para pihak ini yang menjadi tugas kita juga di dalam handling sebuah acara pernikahan. Nah, otomatis alasan berikutnya adalah stress free gitu loh. Di momen-momen seperti ini, di situasi seperti ini, banyak para teman-teman milenial itu yang sudah mapan sebenarnya, sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Mungkin ada yang setelah lulus bekerja di sebuah instansi, mungkin ada yang memiliki bisnis, ataupun mungkin ada yang meneruskan usaha keluarga, yang mana mereka fokusnya udah apa ya, mereka fokusnya bukan lagi ke masalah pernikahan mereka, tapi mereka punya uang ya kan, terus bagaimana cara mereka untuk bisa mengeluarkan duitnya sesuai dengan ekspektasinya si klien tersebut. Nah, inilah sebagai peran WO ini tadi, menghilangkan stres para klien ini tadi. Jadi klien ini tadi nggak boleh stres, artinya nggak boleh stres itu semua kebutuhan klien akan dihandle oleh wedding organizer. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, kenapa harus pakai WO lagi? Get you a vendor discount. Dan ini pasti teman-teman, ketika kalian sebagai klien datang ke sebuah vendor, anggap aja vendor MUA ya kan, anggap aja Hera MUA yang paling terkenal di Surabaya atau Dr. Vanda. Kalian datang sendiri dengan kalian ditemanin WO yang pernah bekerja sama dengan beliau, pasti harganya beda. Pasti harganya beda. Karena setiap WO ini tadi mempunyai kerjasama, punya agreement yang tidak bisa dilihat oleh para calon klien. Nah, oleh sebab itu, keuntungan memakai WO salah satunya ini tadi mendapatkan harga yang cukup dinamis dan setiap WO mempunyai harga yang berbeda-beda semuanya. Oleh sebab itu, keuntungan untuk memakai jasa wedding organizer dan salah satunya juga tadi mendapatkan vendor diskon. Nah, yang berikutnya lagi, handle ceremony to reception. Ini pastilah ya kan sebagai tugas kita sebagai WO, contohnya kayak di gambar, tim saya mengarahkan pihak keluarga, pihak orang tua untuk menghandle sebuah acara resepsi maupun akadnya. Sangat jarang dan sangat tidak mungkin dalam sebuah acara pernikahan pihak keluarga ini tadi menjadi panitia dan bekerja secara maksimal. Artinya apa? Bukan nggak mungkin ya, tapi ketika keluarga yang bekerja ya kan, itu pasti ketika ketemu kerabat-kerabatnya mereka akan memalingkan job desk sebagai panitia keluarga ini tadi, pasti apalagi ketemu kerabat-kerabatnya, akhirnya acara berantakan, tidak terkoordinir. Dan ini pernah terjadi di salah satu klien saya ya, yang anak pertamanya pakai panitia keluarga,
dibanding dengan anak keduanya yang pakai WO Dharma Heswara, hasilnya benar-benar berbeda. Foto lebih rapi, bahkan in case yang saya ceritakan barusan itu tadi, gara-gara pakai panitia keluarga sampai foto keluarga besar loh, sampai lupa. Gara-gara saking menikmatinya sebuah acara hingga foto-foto keluarga loh sampai lupa. Ini beneran terjadi dan ada bukti realnya. Makanya itulah pentingnya salah satu keuntungan memakai wedding organizer itu seperti itu. Jadi ke depan kalau kalian nanti bekerja di dalam sebuah wedding organizer, di saya maupun di tempat-tempat yang lain, kalian harus bisa memahami poin-poin ini tadi. Jangan sampai ketika kalian cuma ya kenapa saya harus pakai WO-nya Mbak, kenapa saya harus pakai WO-nya Mas, ya kalau pakai kita nanti acaranya Bapak pasti sukses. Nggak cuma masalah suksesnya aja, itu bisa dibedah lagi sukses dalam artian apa saja. Nah, yang terakhir, coordinate the entire day. Ini yang paling penting. Karena di dalam setiap harinya, vendor itu pasti akan follow up ke klien kalau tanpa WO. Mungkin ketika kalian lagi kuliah, ya kan, dan kalian sudah akan melaksanakan pernikahan, nggak mungkin dong kalian tiba-tiba di chat sama vendor, Mbak, mohon maaf, ini jadinya pakai yang apa Mbak ya? Mbak, mohon maaf, ini jadinya yang mana ya konsepnya ya? Dan kalian slow respon, dan ketika merespon lagi dia udah nggak respon balik, akhirnya saling tunggu menunggu. Nah, komunikasi seperti ini yang menjadi jalan tengah WO untuk bisa bekerja lebih baik lagi untuk melayani klien. Nah, ini poin yang cukup menarik, ya kan? Wedding organizer itu sebenarnya profitable nggak sih? Nah, ini karena teman-teman di sini semua dari rekan-rekan Universitas Erlangga, dari adik-adik junior saya tekankan di sini dan saya mengikrarkan bahwa wedding organizer itu sangat profitable, sangat amat profitable, ya kan? Bahkan kalian tahu kan sempat ada case di Jakarta yang namanya Pandamanda, ya kan? Nah, Pandamanda melarikan kurang lebih berapa miliar uang klien dengan segampang itu loh. Dia nggak punya kantor, dia nggak punya tempat yang jelas, legalisasi hukum yang jelas juga nggak ada, tapi dia mampu meraup pundi-pundi uang yang disimpan di rekeningnya dia hingga miliaran rupiah. Kok bisa gitu ya? Kita bahas di sini. Jadi bisnis wedding organizer itu kalau saya pribadi menganalogikan kayak bisnis the next level. Artinya sebenarnya orang itu tidak melihat tahun berapa WU-mu dibentuk, kapan WU-mu dibentuk, siapa klien yang pernah kamu handle, nggak melihat itu. Tapi WO ini melihat dari personality si owner maupun krunya. Makanya WO ini sebenarnya klien paling gampang adalah teman-teman kita sendiri atau saudara-saudara kita sendiri. Itu paling gampang karena mereka sudah percaya sama kita, karena mereka tahu kredibilitas kita, karena mereka tahu, oh kamu kuliah di UNER, oh iya pastilah, masa kamu melarikan duitnya om, masa kamu melarikan duitnya tante, nah kan ada gak mungkin kayak gitu. Atau bahkan kliennya bisa teman-teman kita sendiri, circle dekat kita ini bisa menjadi klien kita. Apa sih modal yang dibutuhkan untuk bisnis wedding organizer? Gak pakai modal pun bisa sebenarnya. Ini tuh bukan bisnis produk yang mana kita harus membuat prototipe sebuah produk, terus kita harus sebarluaskan produk ini, kita harus test market, kita harus menghitung market share-nya bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Enggak. Jadi di WO ini tadi yang perlu benar-benar yang perlu harus digarisbawahi adalah satu masalah personality kita, bagaimana personal branding kita itu membuat orang percaya kita ini bisa menghandle WO. Sesimpel itu. Kalau kalian yang dulu dari awal kuliahnya suka event, suka kerja di dalam sebuah acara, ikut di dalam sebuah acara besar kampus, kalian punya pengalaman di situ, terus kalian terjun dalam sebuah wedding organizer, pasti ada 40-50% orang percaya kamu bisa menghandle acara tersebut. Hanya sesimpel itu. Ini untuk awalan saja ya, ini belum nanti pembicaraan di tengah, di akhir. Cara meyakinkan orangnya hanya cuman kan nanti pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang mana ini
meyakinkan nggak sih anak ini untuk bisa menghandle sebuah acara wedding seremoni seperti itu. Kita kembalikan lagi ke kita sendiri. Kita orangnya komitmen enggak? Kita orangnya bisa berkomunikasi secara 24 jam enggak? Ya, beneran ini. Terus habis itu kita orangnya ulet enggak? Kita orangnya emosian enggak? Gitu ya kan? Kalau kita semua ini nggak bisa kontrol diri kita, jangan bermain WO. Jangan bermain WO. Karena WO ini tempatnya orang marah-marah juga, gitu loh. Tempatnya orang marah-marah juga. Ya kan? Mungkin ada masalah di keluarga yang mana mengakibatkan akhirnya mood dari kedua keluarga ini tadi menjadi tidak bagus. Mungkin juga ada masalah terkait tiba-tiba vendornya ini nggak bisa dihubungi. Tiba-tiba waktu datang vendornya ini nggak sesuai dengan konsep awal dan lain-lain. Aku marah-marah deh mereka udah mengeluarkan duit saja. Atau nggak gitu, tiba-tiba desain yang udah dipesan untuk undangan kok gini hasilnya kok nggak sesuai dengan yang ada di gambar waktu didesainkan. Terus gimana dong mas? Aku harus komplain ke siapa gitu? Itu negatifnya. Kita ini pasti akan dimarahin orang kalau kita kerja di wedding organizer. Itu salah satu negatifnya. Positifnya adalah banyak orang di luar sana, khususnya mungkin yang terdekat lah di Surabaya, itu yang mempunyai duit banyak sekali, yang ingin mengadakan pesta sekali seumur hidup anaknya dengan bermewah-mewahan. Banyak, banyak guys. Banyak sekali di luar sana itu. Bahkan bisa dibilang kalau guyonannya anak-anak WO itu sebenarnya WO itu gone wong riak gitu loh. Memamerkan dan memfasilitasi mereka untuk menunjukkan siapa mereka loh, beneran ini. Jadi dengan sebuah acara pernikahan pesta ini digelar, itu bisa menunjukkan bagaimana kalian bisa menunjukkan personalia dari bapak yang pemangku hajat ini tadi. Bagaimana dengan sebuah acara pernikahan ini tadi bisa menaikkan derajat sosial dari keluarga-keluarga ini tadi. Ada ya kayak gitu. Jangan dikira cuma hanya sekedar menyelenggarakan pernikahan selesai, enggak seperti itu. Makanya, apakah WO ini profitable? Sangat profitable ketika kalian mau belajar, ketika kalian benar-benar mau memulai start dari nol, mulai hanya sekedar bersih-bersih venue, mulai hanya sekedar survei venue, mulai hanya sekedar sebagai LO, ini tidak lebih nilainya dari nanti yang akan kalian dapatkan. Pasti yang suatu saat nanti ketika proses ini sudah berjalan, jadi payah kalian ketika menjadi kru sampai akhirnya punya wedding organizer sendiri, kalian akan merasakan hal yang sangat luar biasa. Karena sejatinya dari kita mengenal dua keluarga hebat ini tadi, dari kita mengenal dua keluarga ini tadi, kita menambah koneksi lagi. Orang jadi mengenal siapa sih Mazul itu, siapa sih anak ini tadi, siapa sih kru-krunya ini tadi. Bahkan di batch pertama 2 orang mantan kru saya ya kan itu bekerja di klien saya di suatu perusahaan perkapalan di Perak. Kebetulan saya dapat klien di situ dan posisinya juga sangat strategis sekali, dan melihat kru saya ini tadi juga kerjanya juga tekun, giat juga. Akhirnya pada saat itu dia memasang sebuah informasi membutuhkan karyawan sebagai ini, terus saya rekomendasikan ke anak-anak saya ya kan, oh coba aja mas datang ke rumah saya lagi aja, langsung masuk. Itu sebuah akses yang luar biasa, dan tidak menyangka juga kan kalau kita selama ini, oh aku nggak punya link bro buat ke sana, waduh bro aku nggak punya link buat kayak gini, waduh ya harus ya ini prosesnya kan pasti panjang dan lain-lain. Ya kalau kita nggak punya link, kita bentuk link itu tadi. Nah salah satunya dengan ini tadi, dengan bermain WordPress. Nah kita masuk ke dalam pembahasan utamanya, bahwasanya apa sih yang terjadi di dalam bisnis usaha wedding organizer ketika pandemi corona ini menyerang ke berbagai elemen masyarakat maupun elemen usaha. Yang satu jelas canceling sama postpone. Kenapa cancelingnya di depan? Banyak klien saya juga itu yang sudah meng-cancel jasa dari Dharma. Banyak. Saya pun merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi ada fakta yang menarik lagi. Kemarin waktu bulan Maret mereka
tergesa-gesa untuk membatalkan kontrak kerjasama dengan kita. Alhamdulillah bulan Juni kemarin kembali mengontak saya dan acaranya kembali dilaksanakan kembali karena sudah tahu konsepnya seperti apa kalau dalam pernikahan di kala pandemi. Tapi kalau kita membahas masalah dampak ini tadi adalah yang pertama pasti cancel, teman-teman. Cancel ini merupakan hal yang sangat sulit buat kita gitu ya. Apalagi kita sudah share budget ini tadi ke teman-teman yang lain, mungkin ke vendor foto, mungkin ke vendor makanan, ke vendor MUA dan lain-lain. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, ke vendor makanan, yang mana ini bahan bakunya ini harus beli dulu dari produsen mereka, mulai dari sapi, daging-dagingan, mulai dari ayam, sayur dan semuanya. Kan nggak mungkin mereka beli hamin seminggu baru belanja, gitu kan nggak mungkin. Mereka belanja sudah hamin 1 bulan pada saat kita deal mau pakai katakanlah sono kembang cateringnya. Mereka saat itu juga sudah memploting ke produsen mereka untuk belanja sesuai kebutuhan order yang udah saya kasih ini. Nah, bayangkan ketika pembayaran ini sudah lunas dan katakanlah catering yang dipesan ada 8.000 porsi dengan nominal hampir setengah miliar, terus tiba-tiba hampir seminggu batal acara. Dan dia bukan batal acaranya, tapi nggak dibolehkan oleh pemerintah karena memang sedang di lockdown untuk acara awal April kemarin. Apa yang dilakukan vendor tersebut? Belum lagi dekorasi, mereka harus belanja bunga dari Malang, jauh banget dari Batu, dari Pandaan, dari Pacitan bahkan belanja bunga. Habis itu hampir seminggu bunga ini udah diambil, dipetik semuanya, udah panen bunga, sudah dirangkai, sudah dikemasin, udah siap kirim ke Surabaya, kan batal. Nah, apa yang bisa mereka perbuat? Mereka benar menerima uang, tapi kan uang itu juga sudah dikelola untuk kegiatan yang lain juga, sudah diproduksi sama mereka juga, produksi sudah berjalan juga, proses juga sudah berjalan juga untuk nyewa truk, untuk nyewa orang yang kerja di lapangan dan lain-lain. Akhirnya apa? Kalau dari teman-teman dekorasi kemarin sempat beredar video dari teman-teman bunganya ini dikasih makan sapi, dikasih makan ke kambing. Beneran, karena dijual lagi nggak laku. Bahkan sampai ada di jalan-jalan itu dijual mawar sekitar 5.000 atau berapa gitu ya, dirangkai bagus. Itu pun juga masih nggak laku gitu. Karena yang ditutup bukan nilai 1 sampai 10 juta, bahkan ratusan juta yang ditutup itu. Makanya kemarin faktanya di lapangan adalah banyak rekan-rekan saya yang menjual aset pribadinya, menjual harta bendanya untuk menutupi kerugian-kerugian acara ini tadi, dan terutama yang paling penting memastikan keluarganya bisa tetap survive. Dan ini beneran terjadi kemarin ini, benar-benar luar biasa dampak dari corona ini di dalam wedding industri kita ini tadi. Nah, di bagian selanjutnya loss in income, pasti pendapatan kita akan menurun. Karena itu tadi, satu, acara dipospon otomatis tidak ada uang yang masuk, kedua, acara di cancel otomatis juga tidak ada event yang bisa dikerjakan. Sementara mungkin ada beberapa orang yang mempunyai tagihan terus tagihan ini bukan berarti hutang atau kredit motor atau enggak, tapi mungkin perjanjian dengan vendor A, pembayaran harusnya sekian, loh mas, aku udah produksi bunga loh mas, masa di cancel gitu aja, apa nggak ada keringanan dari pihak klien untuk ini. Mungkin kliennya nggak mau membayar lagi, mungkin benar-benar mau cancel dan uang yang udah dikasih itu lunas saja, padahal pembayaran baru 5%. Makanya ketika coronavirus ini menyerang, banyak sekali pelajaran dan evaluasi yang bisa kita berikan kepada perusahaan kita masing-masing maupun ke teman-teman, supaya nanti ketika momen ini kembali normal lagi, kita bisa melaksanakan pernikahan dengan lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya, ya pasti difficult time di sini tuh artinya begini teman-teman, ya kan? Kita ini kan sudah hampir bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah hampir 6 bulan kita ini berjalan dengan kondisi yang seperti ini. Kita juga nggak tahu ini bakal selesai kapan, juga nggak ada yang tahu juga, gitu ya kan. Sementara perlu diketahui juga, teman-teman yang bekerja dengan kita, teman-teman yang masih semester 2,
yang di FEB ada anak yang semester 2, ada yang anak FKM yang semester 4, itu yang mungkin mengandalkan pendapatan dari mahasiswa. Beneran, ada yang seperti itu. Karena saya tahu kehidupannya dia juga untuk bisa lebih baik lagi ketika di Dharma Suara itu kan. Terus tiba-tiba nggak ada pendapatan, otomatis cost-nya terhambat. Mau pulang ke desa juga nggak mungkin, ya kan? Karena mungkin kemarin lagi lockdown. Di desa juga nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa dikerjakan. Ini situasi yang benar-benar sangat sulit. Itu dari sekedar kru. Belum lagi kita sebagai para owner di sini yang sekarang waktunya kita, kalau saya sebagai owner itu memberikan memberikan bantuan atau support kepada teman-teman kru yang bertugas di lapangan. Karena selama ini kan kalau saya pribadi kan merasa sangat dibantu sekali dengan adanya teman-teman kru, dengan adanya teman-teman vendor itu. Ya mungkin sekarang waktunya kita sebagai para owner untuk melihat ke bawah bahwa kita jangan hanya memikirkan profit saja kalau usaha itu ya. Dan kita juga harus menyisihkan uang ketika terjadi hal yang lain-lain seperti ini tadi. Itulah pentingnya perencanaan keuangan yang mantap sebelum membuat suatu bisnis ya kita, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena di luar sana teman-teman, perlu diketahui di link wedding itu kan biasanya Hamin 6 bulan, Hamin 3 bulan acara. Kalau katakanlah suatu vendor harga dealingnya katakanlah 30 juta. Terus di akhir tahun kemarin bulan Desember dia dapat 10 klien, udah 300 juta. Mungkin dia udah punya gambaran, wah nanti bisa ini nih beli mobil, wah nanti ini bisa apa yang ada di rumah lagi lah. Oh nanti mau usaha tambak kayaknya, akhirnya los aja tuh pendapatannya, dia nggak memikirkan untuk savingnya berapa persen, investasi berapa persen, untuk beli emas berapa persen. Apa yang terjadi sekarang? Kacau semua. Mereka nggak lagi bisa membayar kredit mereka kehilangan harta bendanya, dan itulah kalau hanya sekedar bisnis ya memang siapapun bisa membuat bisnis, tapi untuk membuat hidup bisnis tadi itu yang perlu belajar, salah satunya ya dengan belajar secara formalitas di universitas. Lanjut berikutnya ya, sebenarnya ini bukan PPT materi ya, ini lebih ke bagaimana sih fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia bisnis ini. Ya, kita sekarang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa struggling lagi, memikirkan bisnis kita untuk bisa terus berjalan dan running. Di bulan April, Mei, Juni kemarin, alhamdulillahnya sudah mulai ada gambaran terang terkait dunia industri wedding. Kita banyak berdiskusi dengan semua elemen usaha industri wedding se-Indonesia Raya, bahkan hingga melibatkan kementerian juga untuk berpikir bersama-sama ya apa caranya ya supaya bisa running lagi usaha wedding. Maka terciptalah GP3I, Gabungan Perusahaan Pernikahan Indonesia itu tadi, yang mana membuat suatu protap kesehatan. Nah, sebelum bicara ke sana, kembali ke basic lagi. Kalau teman-teman memang mau membuat sebuah usaha atau membuat sebuah bisnis, benar-benar kalian tekuni, benar-benar kalian tahu dari hulu ke hilirnya. Supaya apa sih? Supaya kalau ada apa-apa seperti ini, kalian itu tahu harus kayak gimana ya? Harus kemana nih? Harus kemana nih aku cari informasi? Harus bagaimana, apa yang aku lakukan? Saya nggak bisa membayangkan teman-teman yang masih belum tergabung di organisasi resmi wedding organizer di luar sana. Dan saya pun mungkin secara keterbatasan informasi tidak bisa menjangkau mereka juga. Mereka nggak tahu untuk menjalankan protokol kesehatan itu seperti apa. Mereka tidak memegang izin wewenang boleh menjalankan kegiatan pernikahan kepada kepala gugus COVID. Itu ada izinnya sekarang. Nah, kalau kita hanya sekedar membuat WU dan ya wes tinggal jalan aja, nggak perlu bikin legalitas, nggak mau ikut organisasi, nggak punya rekanan sesama WU, akhirnya menjadi WO yang independen. Mati kita dalam keadaan seperti ini. Itulah pentingnya kita mengetahui
bisnis kita dari hulu ke hilirnya itu seperti apa modelnya. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, kita mendukung secara kebersamaan dan solidaritas supaya bisnis kita tetap bisa running secara. Nah, mungkin di part ini saya menggambarkan mungkin di antara 200 sekian orang atau 300 orang yang hadir pada forum ini yang sudah berencana menikah atau mungkin dalam proses menikah atau mungkin lamaran dan sebagainya tertunda karena adanya COVID-19, saya sedikit memberikan tips kan. Yang pertama, kalian pasti tetap masih bingung untuk mengatur kapan ya waktunya ini untuk diselenggarakan lagi. Karena kalian terfokus sama masalah waktu acaranya, lebih baik kalian fokus sama siapa saja yang sudah kalian dealkan vendor-vendornya ini tadi. Karena kalau kalian membiarkan vendor ini tidak ada hitam di atas putih atau tidak ada addendum atau perjanjian baru atau perjanjian tambahan, uang yang kalian masukkan ke para vendor akan hangus atau bahkan akan hilang. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang atau akan lamaran atau mau ada acara akad nikah dan kondisinya masih nggak tahu harus dirunning kapan acaranya, lebih baik kalian meeting online seperti ini, bicara sama vendor-vendor semuanya, kasih mereka perjanjian tambahan supaya bisa dimundurin dalam tempoh waktu 1 tahun. Insya Allah mereka akan mau kok. Karena kemarin banyak case diantaranya, loh kan soalnya klien nggak ngasih tahu kalau tiba-tiba dia minta bulan Agustus. Ternyata bulan Agustus sudah diisi dengan klien yang lain. Tapi klien si awalnya tadi marah-marah. Dia juga nggak bisa marah karena mbaknya nggak ngasih tahu vendornya karena mbaknya terlalu fokus pada kapan acaranya digelar sehingga third partiesnya atau para vendor-vendornya ini dilupakan. Akhirnya yang terjadi ya kita sih saling gontok-gontokan. Nah, ini menarik. How to plan your wedding during coronavirus pandemic. Jadi teman-teman, buat para WO-WO yang memang sudah tergabung di dalam suatu asosiasi yang bernama Hastana Indonesia itu tadi, itu kita diberi buku panduan teman-teman. Diberi buku panduan yang resmi untuk menyelenggarakan acara pernikahan. Jadi di situ itu ada panduan-panduan atau protokol kesehatan yang harus dilakukan yang sudah ditandatangani resmi oleh para pengurus-pengurus besar perusahaan pernikahan. Kita boleh menyelenggarakan acara pernikahan karena di era sekarang ini kayak kemarin contohnya Bapak Bupati Sidoarjo dan Jombang mengatakan bahwasanya boleh menyelenggarakan acara pernikahan asal menggunakan WO. Ini menarik statement ini. Kenapa beliau memberikan statement seperti itu? Karena dengan menggunakan WO yang resmi, dengan menggunakan WO yang profesional, acara akan dibuat seaman mungkin, sesafety mungkin, dan melindungi semua dari pihak keluarga, pemangku hajat, melindungi tamu, sampai hingga melindungi WO itu sendiri. Karena dalam kondisi seperti ini, fokus kita itu sekarang bukan lagi ke acara, teman-teman. Ya memang kita jadi fokus acara itu menjadi nomor ketiga atau nomor keempat, nomor kelima, bukan menjadi nomor ke-1. Karena fokus utama menjadi yang nomor 1 ini adalah safety-nya, keamanannya, protokol kesehatannya. Ini nomor pertama. Kalau protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan baik dan benar, kita acara ini pasti akan berjalan lancar. Ini terbalik dengan situasi mungkin tahun lalu. Kita benar-benar fokus sama acaranya, bagaimana cara mengatur flow tamu ini biar nggak membludak, bagaimana cara mengatur positioning catering buffet-buffetnya ini biar orang nggak makan di satu sisi, bagaimana kita mengatur dekorasinya semegah mungkin, bagaimana kita mengatur hiburan serta rundown acaranya ketika terjadi plan A, plan B, plan C, bagaimana kita mengatur prosesi kirap dan lain-lain. Di era sekarang ini hal-hal seperti itu menjadi poin nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor sekian. Poin pertama jelas sekarang itu safety, keamanannya, menjalankan protokol kesehatan.
ini yang menjadi poin sangat penting di dalam menyelenggarakan acara wedding di kala pandemi corona ini tadi. Nah, karena di saat ini di situasi seperti ini kita boleh menyelenggarakan acara wedding asal dengan catatan 50% dari kapasitas gedung. Jadi seandainya gedung itu mampu menampung 1.000 orang, artinya kita boleh mengundang 500 orang. 500 orang berarti kurang lebih 250 undangan. Nah, itu informasi-informasi ini yang mungkin harus bisa tersebar di masyarakat. Karena sementara ini informasi-informasi ini masih di orang itu saja, belum tersebar luaskan, belum sampai di pemberitaan media dan lain-lain. Khususnya Surabaya. Nah, kalau hari ini kan kita pembahasannya terkait masalah strategi sebagai pihak WO yang ada di dalam kondisi COVID ini, bagaimana sih kita bisa bertahan hidupnya ya kan? Yang jelas yang pertama kita harus inovatif, dan yang kedua banyak setelah survei di forum Hastana Indonesia itu tadi, banyak para WO di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung terutama yang mendominasi, klien sekarang lebih suka model intimate wedding. Intimate wedding itu seperti apa sih Mas? Intimate wedding itu sebenarnya undangannya ini nggak banyak, maksimal 150 orang atau sekitar 75 undangan. Yang mana yang diundang hanya kerabat dekat saja. Setelah acara akad selesai, lanjut ke acara resepsinya. Jadi satu rangkaian acara. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin akad sendiri, resepsi sendiri. Kalau sekarang acara akad langsung dilanjut dengan penerimaan tamu sekaligus makan makan. Nah, paket-paket seperti ini jatuhnya lebih murah karena tamu yang diundang juga banyak, terbatas banget, cuma 75 orang, 75 undangan, dan biayanya juga nggak besar. Jadi momen-momen seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa klien yang mana aku nggak pengen ngundang orang banyak-banyak, aku pengen ngundang sahabat-sahabatku aja, atau bos-bosku kerja, atau dosen-dosenku, atau teman-teman kuliahku yang kenal teman-teman kelompok atau teman apa. Momen-momen seperti ini dimanfaatkan oleh klien-klien niche market semacam itu, dan dimanfaatkan juga klien-klien mungkin tidak bisa berganti tanggal atau harus diselenggarakan hari itu juga. Artinya dia berpacu pada weton Jawanya dia, weton Jawanya pengantin dia, weton Jawanya pengantin putrinya. Jadi mau nggak mau tetap harus dirunning acara. Nah, bagaimana cara meraninya? Ini tadi, intimate wedding ini tadi atau package wedding ini tadi sangat dicari sekarang di Surabaya. Yang berikutnya, kalau sekarang lagi itu kan kayak live streaming ya kan, tapi diplesetkan menjadi love stream sekarang. Jadi pernikahan yang mana diselenggarakan di rumah atau mungkin hanya di KUA, tapi di live streaming se-Indonesia Raya, atau bahkan bisa di live streaming di channel konten seperti YouTube, di Zoom, Google Meet, di WhatsApp, di live Instagramnya dia, itu bisa semua. Nah, ini juga salah satu inovatif dalam industri wedding saat ini menggunakan live streaming wedding. Apakah banyak peminatnya? Kalau saya boleh berpendapat, peminatnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena mereka kalau mengadakan live streaming ini kurang kerasa gimana ya, afeksinya kurang kerasa gitu, jadi nggak ngeh gitu loh, kurang greget lah pokoknya, cuma sekedar sah selesai udah. Tapi ada beberapa klien ada yang membutuhkan konten seperti live streaming ini karena mungkin dia benar-benar menikah sebagai tujuan pertamanya ibadah, akhirnya mereka benar-benar ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gimana caranya sahabat-sahabatku seluruh Indonesia ini bisa tahu semua kalau aku nikah. Nah, ini slide terakhir dari PPT pada siang hari ini. Nggak kerasa ternyata udah 1 jam saya berbicara di sini. Kita dihadapkan pada the new reality.
yaitu kesehatan dan keamanan. Seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, di pembicaraan sebelumnya, bahwa sekarang ini fokusnya WHO bukan lagi pada kesuksesan sebuah acara itu tadi. Memang kesuksesan sebuah acara itu tadi dilihat dari acaranya megah, pestanya besar, ya datang tamu undangannya banyak. Tapi itu bukan lagi poin utamanya. Poin utamanya adalah health and safety kita. PR besar buat para pemangku owner wedding organizer. Jadi mungkin buat teman-teman di antara 300 orang di sini tuh yang mungkin juga salah satunya mempunyai wedding planner atau OTW punya WO ya kan, saran saya jangan dipermurah harga WO. Karena yang saya ketahui di Surabaya malah justru harga WO-nya turun karena mungkin merasa kan nggak ada yang mau pakai WO mas, mungkin pakai keluarga aja. Jangan salah loh ya, kalau mereka malah menghandle dengan keluarga, apa mereka mau mengecek termogan satu-satu seperti itu? Apa mereka mau mengarungi cover mic-nya, membersihkan ruangan dikasih infektan dan lain-lain? Itu pekerjaan yang nggak mudah. Apalagi tamu yang diundang ada 100 orang, 150 orang yang datang. Apa keluarga benar-benar bisa detail mencatat satu-satu namanya siapa aja, suhu tubuhnya berapa. Itu semua dipertanggungjawabkan untuk saat ini. Kalau mungkin dulu tamu bisa datang setor nama atau tinggal bawa undangan, sekarang udah nggak bisa seperti itu. Semuanya menjadi satu pintu. Bahkan ada pencatatan manual yang dilakukan oleh Satgas Covid sekarang. Itu harus mempunyai Satgas Covid yang mengingatkan para tamu dari WO-nya sendiri hingga pemangku hajatnya untuk tetap menghormati dan mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Jadi di dalam kondisi the new reality ini tadi, yang harus dilakukan para WO tadi adalah satu, yang pertama, jangan terfokus mencari klien, gitu loh. Fokuslah kepada internal WO itu tadi. Mampu nggak menjalankan acara dalam kondisi pandemi seperti ini? Menjalankan acara di tengah semua keterbatasan, meeting secara online, pertemuan secara online, presentasi secara online. Sementara nanti di lapangan juga cara kita bekerja sangat berbeda dengan sebelum corona kemarin. Itu dulu yang dipelajari teman-teman. Karena sekali kalian ada kesalahan, sekali kita atau saya melakukan kesalahan, yang terkena bukan cuma saya, tapi seluruh tamu undangan kita yang akan bisa terindikasi itu tadi. Jadi benar-benar jangan sampai kecolongan, bahayanya di dalam sebuah acara pernikahan saat ini. Benar-benar WO benar-benar terfokus, nggak boleh kecolongan sama sekali terkait siapa tamu yang datang, apakah ada orang lain yang masuk ke acara tersebut, apakah tamu tersebut benar-benar dalam kondisi sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, bagaimana cara penanganannya, itu dulu yang harus dipahami sebelum masuk ke dalam inti ini ataupun penjualan jasa kalian secara live streaming. Nah, berkali-kali saya tadi membahas masalah Hastana, bahwasanya memang ayo saya sendiri sebagai pengurus Hastana di Jawa Timur sebagai humas mendorong untuk teman-teman yang ada di sini, jika nanti kalian mempunyai wedding organizer atau planner ataupun wedding planner, kalian masuk ke dalam organisasi resmi ini yang saya tunjukkan di PPT ini tadi. Kalau ASPD itu dekorasi, kalau ABJ ini untuk tata buka, kalau HIPDI ini untuk dokumentasi, kalau Melati ini untuk busana, Hastana ini untuk jasa wedding organizer. Supaya apa? Supaya kalian mempunyai induk. Kalau kita mempunyai induk dalam sebuah bisnis tadi, akan lebih mudah mendapatkan informasi serta mendapatkan penanganan atau mendapatkan tempat untuk sharing terkait masalah di kita itu seperti apa. Di part terakhir, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Bu Siwi.